Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Bangsa dari NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan semua job sheet. Sebentar. Jadi di sini ada job sheet pertama yaitu flip-flop. Flip-flop itu mencakup beberapa komponen yaitu ini ada resistor. Resistornya ada 4 ya guys. Terus resistornya ada 4 dengan beberapa berbeda-beda PHM-nya. Terus untuk kapasitornya juga beda-beda mikrowatt dan transistor LED, ground dan power. Hmm, Penggunaan resistor itu yaitu menghambat menghambat sebuah energi. Kalau kapasitor untuk menyimpan sebuah energi dan transistor untuk gimana ya, kayak memperbesar energi lah. Dan energi untuk menunjukkan bahwa program itu berjalan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya juga. Rangkaian ini dapat bekerja karena terhubung dengan sumber daya DC yang memiliki sumber positif dan sumber negatif. Pada awalnya, listrik akan mengalir dari sumber positif ke dalam komponen-komponen yang telah dirangkai sedemikian ini ya. Rangkaian flip-flop cara kerjanya itu dari awal ya. Ketika satu daya diberikan, salah satu transistor akan lebih konduksi karena toleransi komponen yang lebih sedikit berbeda. Kita misalkan Q1 nih aktif dulu, Q1 aktif dan Q2 mati. Ketika Q1 aktif atau transistor satu aktif, harusnya akan mengalir melalui ini, harusnya akan mengalir melalui LED 1. Setelah itu kapasitor akan terisi muatan melalui akan terisi muatan melalui resistor dan menuju ke Q2. Ya, tapi Q2-nya itu nggak hidup ya teman-teman, karena itu gantian. Nah sebaliknya jika Q2 yang hidup maka transistor satu mati. Mungkin kendala yang saya alami yaitu untuk memperkirakan sebuah kandungan dalam sebuah komponen seperti resistor ini beberapa ohm, berapa ohm gitu, kapasitor juga berapa mikrofarad. Mungkin itu untuk penyelesaiannya. Mungkin saya nggak ambil jauh-jauh teman-teman. Mungkin 100 terus 10.000 ya nggak begitu jauh lah, 280. Mungkin itu selanjutnya ada di job sheet 2. Tab sheet 2 saya juga dilempar aja kan. Itu job sheet 2 tampilannya, tampilan skematik. Job sheet 2 yaitu eh, rangkaian frekuensi modulator. Frekuensi modulator itu ada apa aja sih? Ada kayak tadi sih teman-teman mirip-mirip. Ada resistor, terus ada kapasitor, kapasitor pamit nih. Terus ada kapasitor lagi, dan ini ada desain, ini apa ya? Ada trans, terus ada bipolar. Ini apa sih? Ini ada tadi sih.
dan pulang lagi ada di sini. Ada di sini teman-teman. Itu komponennya apa aja sih? Sebenarnya itu ada IC regulator teman-teman. Kelihatan ya. IC regulator ini untuk menstabilkan tegangan output pada 12 volt DC. Berfungsi menjaga agar output tetap tetap konsisten. Terus selanjutnya ada keramik, kapasitor keramik. Kelihatan ya. Kapasitor keramik dipasang di sisi input regulator. Nah, itu fungsinya ya untuk meredam noise tegangan dari supply yang dapat menyebabkan gangguan pada kinerja regulator. Bekerja sebagai bypass kapasitor, artinya mengalihkan komponen frekuensi tinggi ke ground sehingga hanya tegangan DC murni yang masuk ke dalam regulator. Terus selanjutnya ada B2SB20 nih, eh, modul dioda dengan 4 terminal. Komponen ini digunakan untuk menyederhanakan pemasangan dibandingkan kita itu pakai dioda 4 itu. Oke, selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor ini digunakan sebagai filter tambahan untuk menstabil tegangan pada tegangan pada tegangan pada keluaran regulator. Nah, terus selanjutnya hmm, ada resistor ya. Ya, sebenarnya kayak tadi lah teman-teman untuk menghambat sebuah energi. Terus LED ya untuk menandakan jika program itu benar. Terus selanjutnya ada ini transformator, merupakan trafo, berfungsi sebagai penurunan tegangan AC dari sumber listrik agar sesuai dengan kebutuhan rangkaian penyearah. Terus selanjutnya ada pisan, sumber tegangan AC yang berbentuk gelombang, digunakan sebagai input utama pada rangkaian ini. Pisannya itu diatur dengan amplitudo 325 volt dan frekuensi 50 Hz untuk mempresentasikan tegangan listrik AC dari jaringan PLN. Selanjutnya ya susunannya kayak gini ya teman-teman, susunan rangkaian bridge tuh disambungin, bisa disambung ke sambung ke apa, trafo, terus ini sambung ke 4 dioda ini, kapasitor, ya itu teman-teman. Terus selanjutnya ada PCB ada di sini. Ini ada PCB-nya teman-teman. Nah, ini PCB ya tinggal disambung-sambungin aja. Misalnya kita taruh ini di sini, ini kapasitor, taruh, taruh, taruh. Ini ini trafonya, taruh. Trafo nggak ada ya. Pokoknya itu ditaruh semua teman-teman terus disambungin. Itu kabel-kabelnya ini disambungin. Oh ya, proletnya, itu disambungin. Nah, lanjut ke job setika teman-teman. Ini job setika itu frekuensi modulator. Frekuensi modulator kayak gini ya teman-teman. Oke, frekuensi modulator tuh oke, mungkin kita sebutin komponennya dulu lah. Di sini ada baterai, terus resistor, kapasitor keramik, transistor, dan siloskop, terus
Hmm, siloskop. Hmm, hmm, ini tuh sinyal, sinyal generator. Nah, yang pertama transistor ya. Tadi teman-teman berfungsi sebagai penguat sekaligus pembangkit osilasi dalam rangkaian ini. Terus ada baterai 9 volt, berfungsi sebagai sumber daya utama yang memberikan energi listrik DC ke seluruh rangkaian. Terus ada resistor, ya untuk memberikan arus bias ke basis transistor, ini untuk menjaga agar transistor bekerja pada titik operasi yang tepat. Ya, semua ya teman-teman. Hmm. Terus untuk kapasitor, 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 ya, untuk penyimpan yang menyimpan energi dari penyimpan energi. Terus ini in air konektor dengan dua pin berfungsi sebagai terminal untuk menghubungkan rangkaian ke input atau output eksternal eksternal mid kayak kayak konsil gitu, kayak konsil gitu. Tuh, kayak gini. Terus ya untuk penyusunannya ya kayak gini teman-teman. Penyusunannya agak dijauh-jauhin aja. Terus atur sesuai websitenya berapa aja, apa kandungannya ini. Itu buat tujuan. Oke. Saat rangkaian yang diberi satu daya itu akan menghasilkan sinyal osilasi keluar berbentuk gelombang. Gelombang-gelombang. Tegangan pada kolektor langsung memiliki amplitude lebih besar. Terjadi pergeseran fase antara sinyal basis kolektor dan emitter sesuai prinsip kerja. Sini. Untuk PCB sama kayak tadi lah teman-teman. Tinggal pasang-pasang ini, terus ini itu diganti konsil untuk pasang PCB-nya. Terus selanjutnya ada website tempat. Aduh, website tempat ini nggak rumit ya teman-teman. Oke, website tempat itu ya adalah analog analog multiplier ya. Di sini ini nggak bisa dijalani guys programnya. Ya, di sini ya ada konsil sebagai inputnya, terus ada resistor juga, terus ada dioda ini komponen baru nih untuk penyiarah yang digunakan untuk mengalirkan arus arus ke satu arah. Komponen ini banyak dipakai dalam rangkaian satu daya karena karena mampu menahan tegangan hingga 1000 volt dengan arus sekitar 1 ampere. Berfungsi mengubah arus AC menjadi DC sehingga rangkaian dapat bekerja dengan stabil. Mungkin untuk skematiknya itu di sini seharusnya baterai ya teman-teman. Tapi karena punya saya sudah hilang, di sini baterai seharusnya.
Terus ada IC ya, si penguat LM741 nih. LM741 itu sebuah IC penguat operasional serbaguna. Ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penguat tegangan, komparator, buffer, filter, dan sebagai bagian dari rangkaian. Itu kelebihannya, penggunaannya mudah serta stabil dalam berbagai aplikasi dasar. Ya, itu ini juga sama ya fungsi-fungsinya. Cuman ini garis ini karena ini ya rangkaiannya kayak gini. Tuh untuk PCB-nya, ini PCB-nya teman-teman. Ya kalau nah itu perbedaannya kalau skematik doang sama PCB itu skematiknya itu ini baterai ya. Itu diisi baterai, diganti baterai dulu. Ini baterai. Input output itu baterai. Oh enggak, input doang. Ini baterai. Karena di PCB nggak bisa ya baterai ya. Jadi kita ganti ganti inputnya. Input outputnya jadi konsil. Konsil 2, konsil 3. Ya, saya membuatnya pakai satu layar. Agak ribet sih kemarin. Si, si tadi ini, si LM741 ini. Si IC. Si IC, terus ini diodanya, ini resistornya, ini konsilnya. Nah, tinggal di, ya intinya jangan begitu dekat karena ini banyak banget komponennya. Tidak jauhan dikit, nggak lebih banyak kan. Nggak lupa berapa. Kalau untuk 3D-nya, terus ini untuk bawahnya. Terus selanjutnya ada job sheet. Selanjutnya job sheet 5. Job sheet 5. Job sheet 5 ini, hmm, apa ya? Oh, job sheet 5 ini liquid. Untuk yang pertama ya, ini dia udah sama kayak tadi. Terus baterai 12 volt ya sebagai sumber sumber energi listrik utamanya itu dari baterai ini tegangan DC. Diatur dengan tegangan 12 volt, berikan satu daya komponen aktif seperti IC maupun transistor. Tanpa adanya baterai, rangkaian ini tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya ada IC ini namanya. Oh, oh IC namanya itu. Terus selanjutnya ada IC55 ini sebuah integrated circuit yang populer. Ini digunakan sebagai timer pembangkit pulse generator, osilator maupun flip-flop dalam rangkaian liquid. Ini biasanya dimanfaatkan pembangkit sinyal, sebagai pembangkit sinyal atau rangkaian kendali yang menghasilkan logika on off. Terus ya untuk resistornya seperti tadilah teman-teman, fungsinya itu untuk menghambat sebuah energi atau membatasi lah ibaratnya. Sama juga kapasitor untuk menghasilkan energinya, dan transistor untuk penguat. Terus selanjutnya ada hmm,
Ini ada JWD 107.3. Ini adalah relay. Relay komponen elektron yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Relay dapat memutus atau menghubungkan arus pada beban yang lebih besar dengan kendali arus kecil dari dari transistor atau IC pada rangkaian ini digunakan untuk mengendalikan pompa air atau perangkat lain sesuai kondisi. Terus lampu digunakan sebagai indikator visual jika level level cairan terdeteksinya itu ya untuk level terdeteksinya jika ada fitnya itu akan menyala sebagai tanda sensor bekerja. Baliknya jika tidak ada cairan, lampu padam. Ini membantu pengguna untuk memantau kondisi sistem. Terus selanjutnya ada SWSPT. SWSPT ini jenis saklar satu kutub yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus secara manual dalam praktikum. Saklar ini bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan sistem. Apa lagi ya? Udah ya. Terus ada ya vision tadi untuk sumber tegangannya. Ini bisa dibilang. Kalau jika ada itu akan menyala. Ini permasalahan di sini menurut saya apa ya? Masalahnya dalam PCB sih teman-teman. Agak susah. Karena kan ini komponen ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ya? Ini ada. Ini ada. Ini sudah di bagian PCB ini. Ada. PCB ini. Mungkin tunjukin di websitenya aja. PCB-nya itu kayak gini lah. Main ribet lah. PCB-nya itu dirancang menggunakan satu layer bottom, pakai bottom layer dengan jalur koneksi berwarna biru. Terus ini pada pad solderingnya pada tiap komponen sudah terlihat dengan jelas. Untuk 3D-nya, lembaganya, lembaganya sudah kelihatan rapi, sudah kelihatan rapi. Hmm.